Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, kali ini aku bikin bakso dari daging ayam ya. Mudah sekali bikinnya dan berikut ini adalah bahan-bahannya. Nah, di sini aku punya 2 kilo ayam yang udah digiling. Ini daging ayam bagian dadanya udah digiling halus ya. Kemudian aku akan menambahkan bumbu selanjutnya yaitu garam. Aku pakai garamnya 30 gram. Kemudian penyedapnya juga 20 gram. Lalu aku tambahkan bawang merah dan bawang putih yang udah di blender halus. Pada saat aku ngeblender bawang merah dan bawang putih yang udah digoreng tadi, aku campurin juga bawang putih yang belum diapa-apain ya. Jadi ngeblendernya barengan, ditambahkan dengan air sedikit. Kemudian semua bahan ini akan kita tambahkan es batu. Untuk es batunya aku gunakan 500 ml aja. Jadi es batunya itu yang benar-benar yang udah dihalusin kayak gitu ya. Nah, kemudian jika udah ditambahkan es batu, semua bahan ini akan kita aduk rata. Untuk mengaduknya di sini aku menggunakan mixer aja. Kenapa aku pakai mixer? Karena lumayan males, bukan males sih ya, lumayan berat untuk ngaduknya. Jadi kalau pakai mixer itu dia akan bercampur. Teman-teman kalau punya chopper bisa pakai chopper ya, tapi aku nggak punya chopper, maka dari itu aku pakai mixer aja. Jadi apapun yang bahan yang kita punya, elektronik kita punya di rumah bisa digunakan ya kayak mixer. Tapi kalau nggak punya semuanya, kita bisa ke tempat penggilingan daging, bisa kita giling di sana ya. Tinggal bayar upahnya aja 1 kilo 5.000. Seperti aku tinggal bayar aja ya. Jadi sampai rumah udah dalam keadaan ayam yang udah digiling, tinggal menambahkan bahan selanjutnya. Dan ini aku tambahkan batu es kembali karena yang tadi kan nggak aku masukin semuanya, aku masukinnya bertahap. Dan sisa batu esnya aku masukin kembali dan akan aku aduk kembali ya teman-teman. Nah, ini akan aku aduk kembali menggunakan mixer. Ini udah mulai halus adonannya. Kemudian akan kita tambahkan bahan selanjutnya yaitu tapioka. Tapioka di sini aku pakai 1 kilo ya. Kenapa 1 kilo? Karena daging ayam gilingnya tadi kan 2 kilo. Jadi tapiokanya aku pakai 1 kilo. Sengaja pakai lebih banyak karena ya biar rasanya lebih enak ya. Untuk menambahkan tepung tapiokanya di sini aku gunakan bertahap ya, jadi nggak keseluruhan aku masukin jadi satu, enggak. Nah, ini aku mixer kembali. Mixernya lumayan udah mulai berat ya, jadi tandanya adonan ini udah bagus banget. Jika udah rata, nanti aku akan lanjut mengaduknya pakai tangan aja karena mixer aku takut rusak karena dia udah berat sekali adonannya. Dan ini kita akan lepas, kemudian kita lanjut untuk menambahkan tepung tapiokanya menggunakan tangan mengaduknya ya. Dan aduk terus sampai merata, kemudian tambahkan kembali sisa-sisa tepung tapioka yang dari takaran kita tadi ya. Dan ini kembali kita aduk. Ini lumayan agak sulit ya mengaduknya karena aku nggak punya chopper, jadi aku ngaduknya pakai tangan. Nah, ini kita lanjut masih mengaduk-ngaduk dan setelah adonannya bagus, kita siap untuk ngebentuk adonan bakso ini. Untuk airnya sendiri, ini airnya udah mendidih dan aku matiin kompornya ya. Jadi ini kondisi apinya nggak nyala. Dan kita bentuk seperti ini mudah sekali ngebentuknya. Untuk ukurannya bebas ya teman-teman. Teman-teman boleh untuk ukuran yang kecil atau yang besar. Dan jika mau ditambahkan isian itu juga boleh. Jadi tergantung selera ya teman-teman. Dan ini terus kita lakukan seperti ini sampai semua adonan habis. Untuk airnya tadi aku lupa berapa takarannya ya. Kira-kira 2 liter atau 3 liter yang aku rebus tadi ya. Dan udah mendidih, kemudian aku matiin api kompornya seperti yang aku bilang di awal tadi. Dan ini kita masih dalam proses ngebentuk baksonya bulat-bulat. Nah, jika udah semuanya, kita hidupkan kembali kompornya ya. Jadi ini dipastikan semuanya udah masuk. Jadi ini akan aku hidupkan kompornya dan setelah beberapa menit kemudian ini ada yang mulai mengapung. Kita aduk biar merata. Dan jika udah merata semua dan mendidih benar-benar matang dalamnya, kemudian akan kita angkat lalu kita tiriskan ya teman-teman. Dan ini belum semuanya matang, kita akan nunggu sebentar lagi.
Kira-kira tadi 15 menit aku proses masak dan ini udah mendidih semua. Dan udah siap kita angkat dan kita tiriskan. Dan inilah hasilnya ya.